Beauty Contest kader terbaik versi PDIP. Ada 4 sosok yang disebut-sebut oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai kader terbaik yang saat ini menjadi pejabat publik, yakni Ketua DPR RI Puan Maharani, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Sosial Tri Risma Hari ini, dan yang terakhir ada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Abdullah Azwar Anas. Keempat sosok ini diungkap oleh Hasto sebagai petunjuk dari berbagai pertanyaan liar yang simpang siur selama ini terkait pencapresan 2024. Publik bertanya-tanya, siapakah yang akan didorong oleh PDIP untuk menjadi calon nahkoda bangsa Indonesia untuk 2024 nanti? Berdasarkan survei LSI Denny JA, ada 3 nama besar yang masuk sebagai tokoh nasional yang memiliki elektabilitas tertinggi. Di antaranya ada Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan satu lagi saya lupa siapa namanya. Begitu juga dengan hasil survei Litbang Kompas yang masih menunjukkan 3 nama yang sama sebagai tokoh potensial dalam pencapresan 2024 nanti, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Sedangkan satu lagi saya masih lupa siapa namanya. Kayaknya kurang familiar juga di telinga kita. Kalau dilihat-lihat, saat ini memang salah satu kader PDIP terbaik dengan elektabilitas tertinggi, di antaranya kader PDIP, ya hanya Pak Ganjar Pranowo. Tentu saja ini akan jadi nilai plus bagi PDIP itu sendiri. Karena di antara nama-nama besar lainnya, ternyata sosok Ganjar Pranowo ini sangat mudah untuk diterima oleh masyarakat. Ibaratnya ya laku di pasaran. Kalau yang lain kan saya masih kurang tahu nih, cocoknya masuk di pasar yang mana, atau gampang nggak untuk dijual, atau jangan-jangan harus diobral dulu baru laku, kan gitu. Menurut Pak Hasto, Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDIP akan melihat siapa yang bekerja dan mengangkat harkat martabat bangsa. Di situ rakyat akan memberikan apresiasi. Dari sinilah Ibu Mega akan menilai sosok-sosok yang dianggap layak untuk menjadi calon pemimpin berikutnya. Nah, ini menarik juga nih. Kalau bicara kedekatan Ganjar Pranowo dengan rakyat, ini kan sudah tidak diragukan lagi. Bagaimana dirinya hadir di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana selama ini beliau melakukan sidak ke tempat-tempat pelayanan publik. Bagaimana beliau memikirkan aksesibilitas dan juga mobilitas bagi masyarakat. Juga dukungan beliau terhadap komunitas kepemudaan. Dan ya masih banyak lain. Menurut saya, ini adalah modal awal yang baik bagi seorang Ganjar Pranowo untuk bisa mendapatkan penilaian dari Ibu Megawati sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam tubuh internal PDIP. Rekam jejak Pak Ganjar pun sangat baik. Karirnya yang mentereng membuat namanya semakin dikenal luas oleh halayak. Lagi-lagi, ini adalah nilai plus bagi PDIP yang secara tidak langsung ikut terangkat citra dan reputasinya di kalangan anak muda. Sosok Pak Ganjar pun cukup diperhitungkan kansnya. Sosok Ganjar Pranowo begitu lekat dengan entrepreneur dan para pengusaha muda. Begitu juga sikap dukungannya terhadap anak muda yang aktif dalam perdamaian dunia. Ini adalah bagian dari prestasi yang ditorehkan oleh sosok Ganjar Pranowo itu sendiri. Dari sini saya mau mengatakan bahwa jika benar Ibu Megawati tengah memantau kualitas kader partainya dalam menentukan capres dan cawapres 2024 nanti, ini adalah sebuah informasi yang bagus
untuk publik. Artinya Ibu Mega akan bersikap objektif dan adil. Karena saya pun yakin sosok Ibu Mega ini akan lebih memprioritaskan kemenangan bersama. Suara partai jauh lebih utama dibandingkan sekedar menjual nama orang yang unggul hanya karena mewarisi darah Bung Karno. Kalau dugaan saya, ya seperti itu sih ya. Kembali lagi, soal 4 sosok yang dibanggakan oleh Pak Hasto ini merupakan sesuatu yang jelas sebagai pernyataan sikap PDIP. Bahwa sampai detik ini, kecil kemungkinan PDIP akan melepas salah satu kader terbaiknya. Karena kan di bulan Juni yang lalu ada satu partai yang sudah terang benderang menyebut nama Ganjar Pranowo sebagai sosok yang mereka unggulkan. Hal tersebut dianggap sebagai posisi tawar yang cukup mengusik kalau seandainya PDIP diam 1000 bahasa. Maka itu melalui statement yang kemarin disampaikan oleh Pak Hasto ini, maka kekhawatiran publik pun ya semakin mereda. Karena Pak Ganjar sudah disebut sebagai salah satu kader mereka yang berpotensi dan diperhitungkan. Dengan kata lain ya, Pak Ganjar masih merah darahnya. Sampai saat ini saya sih yakin ya, Ibu Mega akan melakukan kajian yang mendalam terhadap kader-kader terbaiknya demi menjaga citra dan reputasi partai di mata publik, dan juga akan menyodorkan nama salah satu kadernya yang paling mengena di hati masyarakat dan tentunya juga layak untuk diperjuangkan. Karena kalau bicara privilege ya, sebenarnya ada sosok Puan Maharani, ya ini bisa dibilang punya golden ticket. Kan tahu sendiri, beliau ini adalah anak kandung dari Ibu Mega. Namun hingga hari ini pun rasa-rasanya perlakuan istimewa tersebut belumlah nampak dari gelagat Ibu Mega di setiap momen saat membahas Copras-Capres 2024. Inilah yang menarik dalam dunia politik. Karena seperti yang sudah-sudah, politik itu sifatnya cair, dinamis, dan juga kompleks. Analoginya seperti ini. Yang dianggap terlihat sudah mengantongi golden ticket, belum tentu tiketnya ini dapat dipakai pada saat penukaran. Begitupun sebaliknya. Yang terlihat nggak bakalan dapat tiket, udah gitu dijauhkan, diasingkan, bahkan terkesan dibatasi pergerakannya, justru bisa menjadi sosok yang paling dibutuhkan dan diandalkan nantinya. Yang paling penting dari semua itu adalah kehendak rakyat. Karena apa yang dikehendaki rakyat sejatinya adalah pilihan terbaik di antara yang lain. Sama halnya dengan sosok Pak Jokowi yang hingga detik ini masih ada tempat di hati rakyat. Sosoknya yang humble, down to earth, dekat dengan rakyat, akan menjadi role model bagi para calon pemimpin berikutnya. Percaya atau tidak, waktu yang akan menjawab. Karena kalau bicara politik, dahulu Bung Karno pernah berkata, politik bukanlah perebutan kekuasaan bagi partainya masing-masing, bukan persaingan untuk menonjolkan ideologinya sendiri-sendiri, tetapi politik untuk menyelamatkan dan menyelesaikan revolusi Indonesia. Bilik Ferlin tutup dulu, kita buka di lain kesempatan. Terima kasih.